Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini masih tentang uji statistik ya. Jadi pengujian dalam statistik itu namanya uji korelasi dan regresi. Oke. Kita mulai yang pertama, itu korelasi terlebih dahulu. Ya. Jadi korelasi dan regresi itu adalah dua hal. Ya. Di mana biasanya dua hal ini digabung jadi satu karena memang ada kepentingannya. Ya, ada hubungannya antara kedua jenis pengujian itu. Pertama, uji korelasi. Ya. Uji korelasi adalah suatu uji statistik yang tujuannya untuk melihat antar dua kelompok data. Dua kelompok data, data pasti dihasilkan oleh variabel, sehingga kita juga bisa mengatakan untuk melihat apakah antar dua variabel ada hubungan apa tidak. Ya, ini untuk melihat ada hubungannya apa tidak. Itu tujuannya. Sekedar untuk ada atau tidak ada hubungan. Kalau ada, baru pertanyaan berikutnya adalah hubungannya kuat apa lemah? Kalau ada, ya. Kalau tidak ada selesai sudah. Ya, bahwa antara dua kelompok data tersebut, dua variabel tersebut tidak ada hubungan, beres, selesai, tidak ada hubungan. Ya. Kalau ada hubungan, baru pertanyaan berikutnya adalah hubungan itu kuat apa lemah? Kalau sudah tahu kuat apa lemah, baru nanti muncul pertanyaan ketiga yang menjadi tujuan dari sebuah pengujian, yaitu jenis hubungannya bagaimana. Ya. Contoh misalnya, di sini sekarang sudah ada 21 orang, jadi kurang saya satu, berarti ada 20 mahasiswa. Ya. Saya buka list yang sudah hadir misalnya ya. Enggak, dari 20 nama itu ada nama-nama yang misalnya ya. Misalnya, Fajar ada, Fajar? Ada, Pak. Nah, Gema nggak ada ya? Nggak ada Gema? Belum masuk, Pak. Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, misalnya ini sebuah pengujian statistik, pertanyaan saya, kenapa Fajar kamu masuk sementara Gema nggak masuk? Mungkin Gemma lupa, Pak, kalau ada kuliah. Kenapa kamu masuk? Kenapa Gema tidak masuk sekarang? Oh, nggak tahu, Pak. Ya, kenapa tidak tahunya? Karena nggak ada hubungan.
Ada nggak ada hubungan? Ya, lebih kurang seperti itu. Ini ada dua kelompok data, datanya Fajar, datanya Gema gitu loh. Ya. Terus saya bertanya dalam hati, kenapa Fajar masuk, kenapa Gema tidak? Kira mau cari, ada nggak hubungan antara dua orang ini sebenarnya? Nah, ya. Seandainya ada hubungan, Fajar, kamu ada hubungan nggak sama Gema? Nggak ada, Pak. Hah? Sama sekali nggak ada? Kalau hubungan teman ada, Pak. Ada Termasuk hubungan, hubungannya, ada hubungannya, tapi hubungannya sebatas teman kuliah. Teman satu prodi, teman satu angkatan. Ya. Tapi begitu dilanjutkan lagi, memang ada hubungannya, tapi hubungannya sangat lemah. Yaitu hanya sekedar hubungan kawan kuliah satu angkatan. Dusunnya lain, anak bukan, ya, pemisanida, tetangga jauh, misalnya. Ya. Hubungannya sebatas hubungan bahwa sama-sama kuliah di Fasilkom di Prodi MI. Ini pun Pak, semenjak COVID lah sudah setahun tidak pernah ketemu, misalnya. Maka mungkin kalau diuji hubungannya ada sih, tapi hubungannya lemah. Jadi uji korelasi seperti itu lebih kurang. Ya. Jadi kita punya dua situasi, dua kondisi, ya, yang disebabkan oleh dua variabel. Maka kita coba uji antara dua data tersebut ada hubungan atau tidak. Ya, memang uji korelasi ini adalah uji yang paling simple maknanya, ya. Simple maknanya. Sekedar untuk tahu ada atau tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan itu, hubungannya kuat apa lemah, baru berikutnya kalau sudah tahu kuat atau lemah, baru kita lihat nanti jenis hubungannya seperti apa. Apakah hubungannya positif atau negatif. Ya. Jadi, cara melihat ada atau tidak ada hubungan atau korelasi dalam statistik, itu kita menggunakan nilai koefisien korelasi yang diberi simbol huruf R kecil. R kecil. Jadi untuk mengukur besaran korelasi, ya, simbolnya adalah huruf R kecil, di mana nilai R itu, ya, adalah terletak serendah-rendahnya -1, sebesar-besarnya adalah +1. Jadi nilai korelasi itu antara -1 sampai +1. Tentunya tengah-tengah antara -1 dan +1 adalah 0. Jika R sama dengan 0, jika R sama dengan 0, itu kita maknai tidak ada hubungan. Kalau R sama dengan 0, kita maknai tidak ada hubungan. Jadi kalau kita akan menghitung, jadi uji korelasi ini akan menghitung, ya, menghitung nilai R. Kalau dapat R sama dengan 0, R sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan. Kalau R tidak sama dengan 0,
tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan. Jadi kalau kita kembali lagi tadi, ya, di tujuan korelasi untuk melihat ada atau tidak ada hubungan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita matematikan, ya, kita matematikan bahwa tujuan pertama itu adalah menghitung nilai R. Kalau R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. Jika R tidak sama dengan 0, maka artinya ada hubungan. Baru kita lihat, kalau tidak sama dengan 0, angkanya besar apa kecil? Angkanya besar apa kecil untuk melihat kuat atau lemahnya. Ya. Jadi kuat atau lemah, kalau dia mendekati 1 atau mendekati -1, maka dikatakan hubungannya kuat. Pokoknya mendekati 1 lah. Mendekati +1 atau mendekati -1. Misal contoh, plus 0,99 misalnya. Itu kan dekat ke arah +1. Atau minus 0,87. Nah, itu mendekati -1. Jadi kalau dekat ke arah +1 atau -1, kita sebut kuat hubungannya. Tapi kalau dia dekat ke arah 0, misalnya plus 0,0005 atau minus 0,0001. Dia minus tapi dekat ke 0. Dia plus tapi dekat ke arah 0. Maka dikatakan ada hubungan, tapi hubungannya lemah. Ya. Jadi kembali lagi kepada tujuan korelasi tadi. Yang pertama, untuk melihat ada atau tidak ada hubungan, caranya adalah menghitung nilai R, apakah R-nya 0 atau tidak 0. Kalau 0 tidak ada hubungan, kalau tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan. Kuat atau lemahnya hubungan tergantung dia dekat ke arah 0, itu disebut lemah. Dia dekat ke arah 1 atau -1, itu disebut kuat. Nah, plus atau minus angka R tadi, itu adalah jenis hubungan. Jenis hubungan positif maksudnya adalah dia ada hubungan, tapi hubungannya positif atau baik. Misal tadi, seandainya antara Fajar sama Gema tadi misalnya tetanggaan misalnya, tetanggaan, rumahnya persis sebelahan. Karena rumahnya persis sebelahan, maka mereka berdua ini saling mengingatkan. Ya, kata si Fajar, Gema kita kuliah. Oh iya, yang Gema lupa jadi ingat misalnya. Ya, itu juga kayak sebaliknya. Ya, kalau ada tugas misalnya, kata si Gema, yuk bikin bareng-bareng Jar. Oh iya. Ada enggak hubungan mereka? Ada hubungan mereka tetanggaan. Hubungannya kuat apa lemah? Kuat, karena sebelah rumah. Ya, dan hubungannya positif. Positif artinya apa? Ya itu tadi, hasilnya tuh baik. Hasilnya tuh baik. Nah, itu ada hubungan positif. Jadi semakin kuat hubungannya, semakin baik hasilnya. Tapi seandainya Fajar sama Gema ini naksir cewek yang sama, malah jadi musuhan, ya. Kalau ditanya, Jar, Gema kenapa enggak masuk? Memang sengaja, Pak, tidak tunjuk tahu dia. Karena aku benci sama dia misalnya. Ya. Hubungannya ada, yaitu hubungan permusuhan, persaingan, merebutkan gadis. Nah, gitu. Hubungannya ada. Kuat enggak? Kuat. Kuat hubungannya, tapi jenis hubungannya negatif.
Dan kata lain, semakin kuat si fajar, maka semakin jelek hasil bagi si Gema. Begitu sebaliknya, semakin baik makin jelek, semakin besar, makin kuat usaha yang dilakukan oleh si Gema, maka sebaliknya dampaknya ke fajar semakin jelek. Jadi hubungan positif atau negatif. Jadi uji korelasi adalah, sekali lagi saya ulangi, pertama untuk melihat ada atau tidak ada hubungan. Itu dengan cara menghitung nilai R. R, koefisien korelasi. Ya. Kalau R-nya ada, tidak nol, maka dia ada tidak ada hubungan. Kalau dia tidak sama dengan nol, maka ada hubungan. Dan konsep ini sama dengan konsep membuat hipotesa. Oke? Ingat, H0 selalu persamaan. Jadi tadi kan, jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. Dan itu selalu menjadi H0 dalam uji korelasi. Jadi, H0 tidak ada hubungan. Atau dengan kata lain, H0 itu adalah R sama dengan 0. H1-nya adalah tidak sama dengan 0. Boleh positif, boleh negatif. Tergantung nanti, kalau kita ingin buat uji satu sisi kanan, maka R-nya harus positif. Tapi kalau kita mau buat uji satu sisi ke kiri, R-nya harus negatif. Tergantung hipotesa yang kita buat. Kalau hipotesa kita mengatakan, yang penting ada hubungan. Tidak peduli dia positif atau negatif, arti persamaan matematiknya adalah R tidak sama dengan 0. Ya, R tidak sama dengan 0. Terserah, nak positif, negatif, tidak masalah. Yang penting, kalau tidak sama dengan 0, artinya dia ada hubungan. Tapi seandainya dalam hipotesa kita secara jelas mengatakan, ya, hipotesanya harus positif. Artinya gini, semakin baik persahabatan, maka semakin baik hasil IPK, misalnya. Jadi itu R-nya harus positif. Karena dalam hipotesa kita bersifat positif. Jadi harus R lebih besar, ya, lebih besar sama dengan 0. Dia harus positif. Atau hipotesanya hipotesa negatif. Ya, kita ingin ujinya uji satu sisi kiri misalnya. Semakin tinggi tingkat permusuhan, maka persahabatan semakin renggang. Semakin tinggi tingkat kebencian, maka semakin tinggi permusuhan misalnya. Itu hipotesanya hipotesa negatif. Maka dalam ujinya kita akan mencari R lebih kecil dari 0. Ya. Oke, ya, itu prinsipnya dulu yang harus kita pahami. Nanti untuk pengujiannya pakai t-test, ya, pakai t-test. Nanti dalam pelaksanaannya seperti yang sudah-sudah, ini juga merupakan uji hipotesa, ya, salah satu jenis uji hipotesa, di mana nanti langkahnya pakai 4 langkah itu, ya. Langkah pertama membuat hipotesa, ya. Langkah kedua menentukan alat ujinya, uji apa, ya, pakai alat uji apa. Kemudian langkah ketiga menentukan nilai alfa, ya. Alfanya bisa 5% atau 1%, tapi biasanya pakai 5%, karena kalau 1% hanya dipakai dalam dunia engineering, orang teknik saja yang pakai. Ya.
Dan yang terakhir, langkah keempat, menghitung untuk membuat keputusan. Ya, langkahnya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kembali lagi, kita sudah belajar di 2 minggu yang lalu, ya, bahwa data apapun, ya, kita harus lihat dia parametrik atau non parametrik terlebih dahulu, ya. Kalau dia mau kita pastikan apakah dia parametrik atau bukan parametrik, tentunya ya seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu, pertama lihat jenis datanya. Lihat jenis datanya. Kalau datanya jenis kualitatif, ya, nominal atau ordinal, udah pasti langsung non-parametrik. Tapi kalau datanya jenis kuantitatif, ya, maka harus diuji dulu apakah normal atau tidak normal. Ya. Kalau dia normal, lanjutkan dengan uji homogenitas. Jika itu 2 kelompok bebas, maka datanya termasuk parametrik. Tapi kalau ternyata tadi dalam uji normalitas dia tidak normal, tidak terbukti normal, maka dia harus diuji dengan cara non-parametrik. Ingat itu ya. Ini berlaku untuk apapun ya. Nah, untuk semua uji-uji yang lain berlaku semua seperti itu. Jadi, sekali lagi, kuat atau lemahnya hubungan itu diketahui jika ada nilai R. Dengan kata lain, jika R-nya tidak 0. Jadi itu bukan sama dengan, ya, itu gambarnya itu sama dengannya kayak gelombang. Itu artinya mendekati. Ya. Secara simbol matematik, sama dengan yang bentuknya seperti gelombang, itu artinya mendekati. Jika R mendekati 1, atau R mendekati 1, ya, maka itu termasuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika R mendekati 0, ya, hubungannya lemah. Cara membuat simbolnya itu seperti gelombang air laut. Nah, ya, bukan sama dengan begitu ya. Salah lihat. Jadi cara membacanya adalah jika nilai R mendekati positif 1 atau nilai R mendekati negatif 1, maka terjadi hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika R mendekati 0, maka dikatakan ada hubungan, tapi hubungannya lemah. Namun, menghitung nilai R bukan segala-galanya. Menghitung nilai R bukan segala-galanya. Jangan langsung menarik kesimpulan ketika dapat nilai R. Mengapa? Karena nilai R sangat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya data yang digunakan. Ya. Sehingga selain melihat nilai R, sangat penting juga untuk melihat nilai signifikan. Nah, ya. Kita selalu menggunakan SPSS, di mana dalam SPSS, selain mendapatkan angka perhitungan, apapun yang dihitung, nanti di dalam perhitungan SPSS juga dicantumkan nilai signifikan, nilai sig. Ya. Justru selama ini perhitungan-perhitungan kita, ya, kesimpulan-kesimpulan kita sangat tergantung pada besar atau kecilnya nilai signifikan. Ya.
Jadi penting memahami makna arti kata signifikan. Ya. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa nilai R adalah sesuatu besaran relatif. Suatu besaran relatif. Ya, bukan segala-galanya kalau relatif itu. Bisa tergantung situasi, dia bisa berubah-ubah tergantung situasinya. Tergantung apa? Tergantung banyak atau sedikitnya data. Nah, yang lebih penting adalah melihat nilai signifikansinya. Oke, nanti contoh misalnya, ya ini contoh misalnya, ini ada dua contoh ya. Kalau kita menghitung nilai R pakai SPSS ya. Tapi kalau ngitungnya manual, ini nggak dapat cara seperti ini. Tapi kalau pakai SPSS kita bisa dapat ya. Contoh misalnya ada dua perhitungan ya. Ada dua perhitungan. Ini yang sebelah kiri dulu ya. Misalnya yang sebelah kiri ini. Misalnya saya punya dua kelompok data ya. Kelompok Y sama kelompok X. Ya, ini ada data yang namanya Y, satu lagi namanya X ya. Ini data sembarangan lah pokoknya. Begitu kita hitung antara variabel Y sama variabel X, kita hitung korelasinya. Maksudnya pengen lihat ada nggak hubungan antara Y sama X. Nah, misalnya kita dapat nilai R-nya, nilai R itu ya, yang Pearson correlation ini ya. Ya nanti saya jelaskan ya. Kalau parametrik nama rumusnya rumus Pearson ya, rumus Pearson nanti ya. Ini sebentar untuk contoh aja dulu ya. Misalnya hasil perhitungan Pearson-nya dapat R sama dengan 0,721. 0,721. 0,721 artinya besar ya. Mendekat ke arah +1 dia ya. Kita bisa mengatakan seolah-olah wah ternyata hubungannya kuat. 0,721. Tapi masalahnya adalah 0,721 ini ya dihitung berasal dari jumlah data sebanyak N. N-nya cuma ada 3. Jadi X ada 3 data, Y ada 3 data. Maka dapatlah hubungannya 0,721. Ya. Seolah-olah R-nya besar, bahwa hubungannya seolah-olah kuat. Kalau kita lihat nilai sig-nya berapa? Nilai sig-nya 0,488. Oke, sekarang 0,488. Itu kira-kira H0 apa H1 yang diterima? Kalau sig 0,488? Ada yang masih ingat? Hah? Kesimpulan H0 yang diterima itu kalau Sig lebih dari 0,5. berapa? Lebih dari sama dengan 0,5. Itu H0 H0 diterima. Kalau H0 diterima, jika sig lebih besar atau sama dengan 0,05 atau alfa. Ya. Kalau H0 diterima artinya apa? Kalau H0 yang diterima artinya apa? Artinya? Hah? Kalau H0 diterima artinya apa tadi? Balik lagi ke sini tadi. Kalau H0 diterima artinya tidak ada hubungan. Ya, kalau H0 diterima artinya tidak ada hubungan. Atau dengan kata lain, R sama dengan 0. Padahal tadi kita lihat berapa R-nya berapa ini?
0,0721, besar loh 0,721 itu. Tapi nilai sig-nya menunjukkan dia tidak signifikan. Nah, ya. Dengan kata lain, jangan tertipu pada nilai R saja. Jauh lebih penting untuk memahami nilai signifikannya. Jadi walaupun angkanya itu 0,721, angkanya nipu itu. Dengan kata lain, karena, kenapa ini angkanya nipu? Karena datanya hanya ada 3. Terlalu sedikit datanya. Dengan kata lain, tidak dapat dipercaya data itu. Masa dengan hanya 3 data kita menarik kesimpulan bahwa X ada hubungan sama Y. Ya, ini juga pelajaran hidup. Makanya saya suka statistik itu pelajaran hidup. Kamu jangan mudah menarik kesimpulan dengan data yang sangat sedikit. Misal, contoh. Ini makanya tukang-tukang gosip nih, tukang-tukang buat gibah gitu ya. Misal, contoh, kebetulan di layar saya kelihatan yang muncul nama itu Anjali sama Fajar, sebelahan. Ini misal, kalau di kampus, kenapa uang 2 ini selalu di kelas duduk sebelahan terus. Jadi ada datanya, setiap kuliah duduk sebelahan. Kapan balik dari kampus, selalu satu angkot. Kemudian, kalau pas di kantin, ngapalah minumannya sama terus, yang si kok es lagi es teh juga misalnya. Terus si tukang gibah langsung ngitung R-nya, pakai statistik ngitung R-nya, udah deui kok ini ada hubungan. Nah, sudah nyebar cerita fitnah segala macam ya. Hanya dengan dasar bahwa di kampus duduk di kelas selalu sebelahan, balik kuliah selalu bareng satu angkot, tiap ke kantin minumannya sama. Ditarik kesimpulan bahwa mereka berdua ada hubungan. Jadi terlalu sedikit data yang digunakan untuk menghakimi, untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, memang R atau menghitung R itu adalah sebuah persamaan, tapi dia butuh data yang lengkap, dia butuh data yang komprehensif. Ya, contoh misalnya di tabel yang sebelah ini. Ini ada 2 kelompok data. Ya, pertama kelompok data namanya L, kelompok 2 ORG. Nah, ya, 2 data ini masing-masing punya data 245 data. Nah, sini N-nya ada 245. Begitu dihitung pakai rumus Pearson, maka nilai R-nya dapat 0,286. 0,286. Ini yang dilingkarin. Artinya tidak sama dengan 0. Dengan kesimpulan ada hubungan. Tinggal 0,286 itu masuk kategori hubungannya kuat atau lemah. Ya, saya pikir itu lemah. Ya. Tapi kepastian, keyakinan kita menarik kesimpulan bahwa antara kelompok L sama kelompok ORG ada hubungan, karena apa? Karena nilai sig-nya 0,00. Nah, 0,00. 0,00 itu artinya lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 artinya yang diterima adalah H1. Yang mana H1? H1 artinya ada hubungan. Oke. Balik lagi ke dasar hipotesa kita bahwa H1 artinya ada hubungan. Bahwa nilai R tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita
akan menarik sebuah kesimpulan keyakinan kita sangat tinggi karena nilai signifikannya 0,00. Walaupun cuma 0,286 nilai R-nya. Bandingkan dengan yang tadi yang pertama, R-nya tinggi 0,721, tapi kita tidak yakin bahwa ini benar. Karena apa? Nilai signifikannya atas 0,05. Sekali lagi, nilai signifikan dan nilai alfa itu menunjukkan nilai error. Errornya besar, maka kita nggak yakin. Nah, kalau errornya kecil, seperti ini error 0,00, artinya dikata lain apa? Kalau error 0,00, ya tidak ada error, artinya kita yakin pasti benar. Oke? Bisa dipahami ya makna dari nilai sig, gitu ya, nilai signifikan itu. Jadi sebenarnya esensinya nilai signifikan itu adalah menghitung seberapa besar error dari sebuah keputusan. Jadi kalau nilai sig-nya besar, artinya di situ mengandung error yang besar. Ya, sebesar-besarnya error yang boleh kita tolerir adalah 0,05. Lebih dari 0,05 kita anggap salah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa nilai korelasi sangat tergantung pada jumlah data. Jadi sekali lagi tadi ya, ini ilustrasi bagaimana statistik bisa dipakai dalam kehidupan. Ya. Ketika mau mengambil sebuah kesimpulan, ambillah data yang banyak. Jika semua data sudah mendukung ke arah sana, ya, balik ke contoh tadi lagi misalnya, ya contoh ilustrasi saya tadi, misalnya bukan cuma 3 data, bukan cuma sekedar di kelas duduk sebelahan, bukan sekedar balik satu angkot, bukan sekedar bahwa kalau ke kantin minumannya sama, tapi semua data menuju ke arah sana. Ya, maka besar dugaan bahwa memang ada hubungan antara dua orang itu misalnya. Walaupun tetap saya katakan statistik itu mengatakan memberi kepastian untuk sesuatu yang tidak pasti walaupun belum tentu pasti juga. Buktinya banyak. Orang sudah statistiknya menunjukkan oke semua, bahkan sudah sampai ada data sudah cetak undangan, tahu-tahu batal juga kan. Masih tetap ada kemungkinan-kemungkinan untuk itu. Sampai di sini bisa dipahami makna dari korelasi dulu sebelum kita masuk ke hitungannya ya. Ini baru prinsip-prinsipnya dulu aja. Ya. Nanti rumusnya belum kita bahas ini. Intinya kita akan ngitung nilai R. R itu adalah koefisien korelasi. Ya. Tapi kenapa sebaiknya kita menghitung pakai SPSS? Karena kalau kita menghitung pakai SPSS, nggak cuma dapat nilai R, tapi juga dapat nilai sigma, nilai signifikannya. Kalau nggak pakai SPSS, kita hanya dapat menghitung nilai R saja. Nah, padahal R tadi sudah bisa lihat contoh, ya, sangat tergantung pada banyak atau sedikitnya data. Sehingga, ya, dengan data yang lebih banyak, kepastian kesimpulan jauh lebih diyakini ketimbang dengan data yang sedikit. Oke, ya. Jadi sekarang yang ketiga, jadi pertama tadi menghitung ada atau tidak ada R. Kalau ada, artinya dia tidak nol, ya, berarti ada hubungan. Kalau R-nya nol, berarti tidak ada hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuat atau lemah. Kuat atau lemah. Kalau mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0, itu disebut lemah.
Kalau dia tidak sama dengan 0 tapi mendekati 1 atau minus 1, artinya kuat. Nah, tujuan yang ketiga dalam uji statistik korelasi adalah mau lihat hubungannya positif atau negatif. Jenis hubungan. Grafik sebelah kiri menunjukkan hubungan positif, di mana R positif. Kalau kita gambarkan grafiknya, maka garis grafiknya itu dia miringnya itu ke atas. Miringnya ke atas. Sudut kemiringannya ke atas. Ya. Jadi dengan kata lain, semakin besar X, maka semakin besar juga Y. Itu yang disebut ada hubungan antara X dengan Y. Semakin besar X, maka semakin besar Y. Kalau dibalik, ya, semakin kecil X, ya, X-nya makin ke kiri, maka Y-nya semakin rendah, makin ke bawah. Ya, ini namanya hubungan positif. Atau dengan kata lain, hubungan berbanding lurus. Saya nggak nyuruh, ya, saya nggak bilang ngatakan pacaran itu baik. Tapi kalaupun sampai dapat jodoh, misalnya, seharusnya punya pacar itu hubungannya bersifat positif. Ya. Makin rajin ketemu pacar, makin rajin kuliah. Ngapo? Malu sama pacar. Jangan sampai pacar duluan tamat, kita tidak tamat-tamat. Paling tidak jadi motivasi. Nah, itu namanya hubungan positif. Jadi ada manfaatnya punya pacar tuh. Dulu males, sekarang jadi rajin. Dulu jarang masuk, sekarang jadi tiap hari masuk. Walaupun nawaitunya barangkali sekedar nak ketemu pacar. Tapi jadilah, masih kuliah namanya. Ada tidak ketemu sama sekali, tidak ada kuliah sama sekali. Mungkin lama-lama berubah kaget, jadi memang niatnya memang nak kuliah niat. Tapi sebaliknya, ada orang yang hubungannya negatif. Baik-baik, gadis ini tadi rajin kuliah. Ya. Semenjak punya pacar, jadi malas. Ngapo? Ya. Dari rumah niat berangkat ke kampus nak kuliah. Ketemu di halte bis depan kampus, tidak jadi masuk ke dalam, malah pergi ke PI. Artinya apa? Hubungannya negatif. Makin sering ketemu pacar, makin jarang kuliah. Nah, itu hubungan negatif. Kalau dibuat grafik, grafiknya itu miringnya ke bawah. Kalau tadi miringnya ke atas. Kalau miring ke atas, makin besar X, makin besar juga Y. Tapi kalau yang miring ke bawah, makin besar X, makin kecil Y-nya. Ini namanya hubungan negatif. Oke? Jadi kalau kita punya dua kelompok data, data X sama data Y, coba kita lihat. Kalau X tambah besar, Y tambah besar, maka ada kemungkinan datanya punya hubungan positif. Kalau ada hubungan. Harus terlebih dahulu ada atau tidak ada hubungan. Tapi kalau kita lihat, makin besar X, makin kecil Y. Kalau sebaliknya, makin dikecilkan X-nya, Y-nya tambah besar. Itu hubungannya negatif. Sama seperti
seperti pipa ledeng, ya, pipa ledeng. Ini misalnya normal-normalan ya, yang normal aja. Ada orang pakai pompa air, nggak ada pakai nyedot air lebih kuat dari yang lain nih. Nah, ya. Jadi kamu perhatikan, kalau dalam pipa ledeng itu, kalau dibuka keran cuma satu, airnya deras. Ini kalau kita di masjid misalnya, di masjid, ya mau wudhu, saluran pipa itu satu. Keran yang dibuka cuma satu orang aja yang sedang berwudhu, itu airnya deras. Datang satu orang lagi, buka lagi keran berikutnya sebelahnya, agak berkurang. Buka satu orang lagi, tambah kecil aliran airnya. Itu kalau kira-kira sudah 20 orang berbaris berwudhu bareng-bareng, itu airnya cuma netes saja. Nah, itu artinya ada hubungannya negatif. Makin banyak keran dibuka, maka semakin sedikit air yang mengalir. Karena terbagi dia. Sebaliknya, kalau semakin sedikit keran yang dibuka, maka semakin deras airnya. Itu ada hubungan. Ya. Tapi kalau dia tidak ada hubungan, mau X-nya bagaimana, nggak ada pengaruh terhadap Y. Tadi, pertanyaan tadi, kenapa si A nggak masuk kuliah? Nah, nggak tahu, Pak. Anak bukan, dulur bukan, misan jauh, tetanggoida. Nah, itu. Nggak ada hubungan. Jadi, mau terserah X, nggak ada pengaruh terhadap Y. Ya. Jadi, kalau nanti digambarkan grafiknya, dia hanya berupa garis lurus saja. Karena nggak ada pengaruh. Oke, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kita sudah belajar ada parametrik dan ada non-parametrik. Ya. Dalam uji statistik apapun itu, akan selalu dikelompokkan apakah dia parametrik atau non-parametrik. Ya. Nah, jadi saya harap itu sudah dipahami, kapan parametrik, kapan non-parametrik. Ketika kita berhadapan dengan data parametrik, nama ujinya uji Pearson. Ya. Rumusnya rumus Pearson. Itu nama orang, ya. Tapi kalau kita pakai data yang sifatnya non-parametrik, kita boleh pakai salah satu, apakah pakai Spearman atau Kendall-Tau. Tapi yang populer itu Spearman. Jadi sekali lagi, kalau parametrik pakai Pearson, non-parametrik pakai Spearman atau Kendall-Tau. Kapan dia parametrik? Parametrik jika memenuhi syarat normalitas. Kalau tidak memenuhi syarat normalitas, maka dia non-parametrik. Ya, jangan lupa itu. Jadi kalau ketemu data, pertama yang muncul dalam pertanyaan di pikiran kamu adalah, ini datanya parametrik atau non-parametrik. Itu dulu. Baru mikir yang lain. Ya. Nah, ini rumusnya. Kelihatan nggak ini? Ya. Kelihatan nggak rumusnya? Kelihatan, Pak. Ya. Benar. Bukan, angkanya kecil-kecil itu. Ya. Oke, ya. Nanti silakan ini sudah saya posting kok
slide-nya ada saya posting di e-learning ya. Akan dilihat nanti kalau nggak kebaca huruf-hurufnya itu ya. Persamaan Pearson. Ini persamaan Pearson. Ya. Dalam slide ini langsung dikasih contoh, misalnya ini ada 5 orang, ya, ada 5 orang, A, B, C, D, E, ya, 5 orang, ya, ini pakai hitungan ya, hitungan nggak pakai statistik SPSS ya, jadi betul-betul hanya ngitung R saja. Tapi silakan nanti dicoba dimasukkan dalam SPSS, ya, supaya kamu dapat nilai SIK-nya juga. Oke, ini contoh hitung manualnya saja dulu, ya, yang untuk teoritis. Untuk pelajaran statistik teori. Untuk statistik prakteknya, praktikum, silahkan dicoba pakai SPSS. Jadi ada 5 orang, A, B, C, D, E. Si A, nilai matematiknya 11. Nilai IPA-nya 11. Si B, matematik 12, IPA-nya 10. C, 18, IPA-nya 17. D, 12, IPA-nya 13, dan E, 16, IPA-nya 14. Nilai barangkali ini benar soal ya, mungkin 20 soal ya. Ujian 20 soal, ini jumlah yang benarnya. Jadi hipotesanya adalah ada orang menduga, ya, namanya hipotesa ya, menduga, ada hubungan antara kemampuan matematik sama kemampuan IPA. Coba, kamu pernah nggak ngetes diri kamu sendiri? Hah? Pernah nggak ngetes? Dulu waktu SMA memutuskan masuk Fasilkom itu, ada dasar nggak kamu dulu? Saya khawatir nanti kamu salah jurusan gitu. Jadi hari Kamis ya, hari Kamis. Benar, hari Kamis itu saya cuma dalam hati saya berdoa mudah-mudahan puasa saya nggak batal gitu. Karena hari itu ya baru hari ketiga puasa gitu ya. Itu ujian bagi saya besar sekali. Di hari Kamis siang, di sela-sela waktu istirahat saya ngawas UTBK SBMPTN, saya sempatkan diri untuk melayani mahasiswa ujian KP. Ada kakak tingkat kamu, angkatan 2017, ya, 2017, KP-nya 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang baru mau ujian KP. Dan semester ini kalau nggak tamat, ya anak MI. Kamu bayangkanlah kalau KP udah 2 tahun yang lalu, wallahu a'lam entah apa yang diingatnya lagi. Gitu. Jadi laporan KP-nya ke kanan, dia presentasi ke kiri. Nggak nyambung. Dia di laporannya nulis tentang sistem informasi manajemen kinerja karyawan. Sistem informasi manajemen kinerja karyawan. Tapi dia presentasi tentang manajemen kearsipan. Dah, pokoknya udah nyambung aja udah laporannya itu. Begitu saya tanya, konteks diagram tidak paham. DFD tidak tahu. ERD tidak ingat.
Apa yang ada dalam DFD? Tidak tahu. Bahkan istilah-istilah bahwa dalam DFD ada yang namanya proses, ada data flow, ada namanya data store, ada external entity, itu tidak tahu. Entah apa yang dibuatnya laporannya. Oke, ya. Berarti APSI tidak tahu, Pak. Saya tanya tentang basis data. Tidak ngerti, Pak, jawabannya. Langsung pula, bukan mikir dong, langsung jawab. Tidak tahu, Pak. Ya. Dan terus dia kan buat program tuh. Buat aplikasi sistem manajemen kearsipan. Yuk, saya bilang buka codingan, tidak ngerti, Pak. Alpro tidak paham. Jadi apa yang kau paham? Bayangkan, ya. Jangan sampai macam itu kamu. Jadi maksud saya, ini contoh misalnya sederhana, contoh kasus ini bahwa ada hipotesa yang mengatakan ada hubungan kemampuan matematika dengan kemampuan IPA. Paling tidak Fasilkom itu kan masuk kelompok saintek, kelompok ujian. Ya. Kira-kira betul nggak bahwa jika orang semakin tinggi matematiknya, kita balik lagi ke gambar grafik ini tadi, korelasi tadi, kalau X-nya matematik, semakin tinggi matematiknya, maka semakin tinggi juga Y-nya. Atau terbalik, makin tinggi nilai matematik, makin rendah nilai Y. Itu hubungan negatif. Jadi, hipotesa ini mengatakan bahwa ada dugaan, ada hubungan antara kemampuan matematika dengan kemampuan sains IPA. Coba sekarang, coba. Kamu kan sudah semester, berapa sekarang? Semester 4 ya? Iya, Pak. Semester 4. Matematik semester berapa? Semester 2. Semester 2. Kan? Sekarang coba lihat. Ada hubungan enggak antara nilai matematika dengan nilai Alpro? Nah, coba. Kumpulkan datanya, uji. Ya. Jadi, di sini contohnya adalah, kasus ini adalah ingin menguji apakah ada hubungan antara nilai matematik, yaitu X, dan nilai sains, IPA, Y. Ya. Jadi, tabel seperti ini, saya seperti biasa nih harusnya nulis di papan tulis ini. Ya. Saya ini dulu. Saya off dulu share-nya, saya pindah ke saya pakai Excel aja ya. Mudah gitu. Oke. Saya share biasa. Share screen. Bisa dilihat ya. Jadi tadi tabelnya adalah ini nomor urut, ini adalah apa namanya X, kemudian Y.
tadi hanya ada ya. Tadi A, B, E, D, E, 5 orang cuma tadi ya. Kemudian nilainya mana tadi? Oke. 11, 13, 10, kemudian 18, 17, 12, 13, 16, 14. Ya. Oke, jadi kita buat dulu ini, kita perlu rumus ya. Ini saya copy aja biar kelihatan. Ini harusnya nulis papan tulis gitu. Biar tidak lupa. Oke. Jadi pertama buat dulu tabel aslinya, ya, buat tabel aslinya. Oke. Kamu lihat yang kamu butuhkan di sini apa? Ya. Yang kita butuhkan apa saja di sini? Ya, pertamanya kita butuh XI min X bar. X bar itu adalah X rata-rata. Maka kita akan butuh, ini saya tulis saja, X bar ya. Karena saya sulit untuk nulis pakai garis di atas ya. X bar itu masih garis rata-rata. Kemudian butuh juga ada Y bar. Ya. Saya tulis saja. Apa itu X bar? X bar kan nilai rata-rata ya. X rata-rata. Rata-rata. Ini kalau kita hitung, ini adalah nilainya, kalau kita jumlah, ini sum dijumlahkan, ini jumlah, ini dijumlah 70, Y dijumlah 65. Ya. Sementara kalau X bar itu adalah jumlah dibagi rata-rata ya. Ini sama dengan, ini sama dengan 70 dibagi 5. Sama ya, ini semuanya X bar-nya adalah 70 bagi 5 semua ya. Semua, sementara Y bar itu adalah Y total 65 bagi 5. Ada 5 kan? Dan 13. Ya. Ada X bar, ada Y bar yang kita butuhkan. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh XI min X bar. Ya. Ya. Ada X I min X bar. Nah, gitu aja. Ya. Ini ya. Dalam kurung ini. XI min X bar. Kemudian ada YI min Y bar. Ya. YI min
Y bar. Ya. Mestinya bar itu dibuat garis atas, gitu. Tapi ya enggak. XI min X bar. X itu adalah X ya, yang ke I dikurang X barnya. Ya. Berarti ini sama dengan kalau dirumuskan adalah ini C4 dikurang X bar 14. Nah, ini semua sama. Begitu juga kalau YI, Y-nya Y 11 dikurang 13. Oke. Ya. Sampai di sini bisa diikuti? Ya. Sambil dikerjakan, dibuka Excel-nya gitu loh. Apalagi yang dibutuhkan sini ada XI X bar, YI Y bar, satu XI min X bar kuadrat sama YI Y bar kuadrat. Nah, jadi ini tinggal copy. Ya. Tapi ini minta dikuadratkan. Ya, ini saya buat supaya cepat ya. Jadi cara nulisnya seperti ini, gitu ya. Nah, harusnya nggak demikian ya. Oke, ya ini maksudnya kuadrat ya. Artinya ini dikuadratkan. Ya, berarti ini sama dengan kolom G dikali kolom G lagi. Nah, ya. Ini juga kolom H. Kolom H lagi. Nah, sudah ya? Lihat semua nih. Berapa nilai R? Kalau kita ikut rumus ini, nilai R ya, R sama dengan yang pertama adalah sigma. Nah, ini berarti ada sigma, berarti kalau ada sigma itu berarti dijumlahkan ya. XI min X bar kali YI kali Y bar. Oh, belum ya, ada yang kurang satu nih. Ini baru dikuadratkan ya. Pengaliannya belum. Oke, kita insert dulu. Insert. Satu ini. Kita ingin XI X bar, kemudian kali YI Y bar. Ya. Berarti ini minus 3. Ya. Ini sama dengan minus 3 dikali minus 2. Kita
Ini minta dijumlahkan ya, ini rumusnya ini. Ini jumlah sum dapat ini XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi akar dari XI X bar kuadrat, ini yang kuadrat, ya, dikali YI Y bar kuadrat. Nah, ini juga berarti dijumlahkan, di sum juga. Sum jumlah, ini sum juga dijumlah. Buat oke. Jadi yang atas, persamaan atas adalah sigma XI kali X bar. Ini ya. Sigma XI kali X bar. Jumlah XI kali X bar. Itu dapatnya adalah 7. Ini biar kelihatan seperti matematik ya. Buat garis. Yang atasnya adalah 27 ya. Yang bawahnya akar XI X bar kali YI bar ya. Akar itu adalah pangkat setengah. Jadi itu adalah 34 dikali 30 ini diakarkan. Akar itu pangkat setengah. Pangkat setengah langsung aja lah biar nggak ini repot nanti. Ya, rumus matematiknya itu ya. Ikutin aja ini. Persamaannya adalah sama dengan kurung XI kali X bar XI kali X bar dijumlahkan itu I9 dibagi dengan kurung dulu ya, akar kuadrat ya, SQR T square root ya, SQRT dari hasil kali 34 kali 30 kurung, tutup kurung sekali lagi. Ya. Oke, sudah dapat ya. Coba kamu dapat nggak ngitung rumusnya seperti itu? R-nya 0,84.
Jadi hasil akhirnya adalah 0,845. Ya. Didapat dari sigma xi min x bar dikali yi min y bar. Ya. Xi itu adalah nilai x, x bar adalah nilai rata-rata x. Yi adalah nilai y, y bar adalah nilai rata-rata y. Ya. Jadi ini nilai x, ini nilai y. X bar didapat adalah jumlah dari X dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 5. Ada 14. Y bar jumlah datanya 65 dibagi 5, 13. Ya. Xi min X bar berarti nilai X ke I dikurang nilai X barnya. Ya. 11 dikurang 14 dapatnya minus 3. Dan seterusnya. YI adalah nilai ke Y yang pertama, ya, dikurang Y bar. Ya, 11 kurang 13 minus 2 dan seterusnya. Ya. Ini XI min X bar dikali YI min Y bar. Ini yang atas, persamaan atas. Persamaan bawahnya ini adalah akar dari XI X bar kuadrat YI Y bar kuadrat. Nah, hitung dulu XI X bar kuadratnya. Terus YI Y bar dikuadratkan. Jadi sebenarnya ini adalah R adalah jumlah dari XI X bar kali YI Y bar, yaitu 27, dibagi akar kuadrat dari hasil kali 34 kali 30. Nah ini, persamaan ini. Maka dapat R-nya, kalau kita hitung secara manual, 0,845. Bisa, berhasil. Dapat nggak angkanya? Ya. Kalau dibulatkan 0,85 lah. Oke, tadi saya tidak sempat ngebahas, sebenarnya ada tabel, tapi di slide yang lain. Ini tabelnya ya. Tabel nilai korelasi. Ya. Positif atau negatif itu hanya menunjukkan arahnya. Kalau dia antara 0,8 sampai dengan mendekati 1, itu sangat kuat. 0,6 sampai 0,799 kuat. 0,4 sampai 0,599 itu sedang. 0,2 sampai 0,399 rendah. Rendah 0,00 sampai 99. Jadi kalau tadi hitungan kita dapat 0,85, berarti sangat kuat. Sangat kuat. Artinya apa? Artinya di sini hipotesa yang mengatakan bahwa ada hubungan antara nilai atau kemampuan matematika dan kemampuan IPA itu terbukti dalam kasus ini. Di mana hubungannya sangat kuat karena didapat nilai R sama dengan 0,8. Makanya logikanya adalah jika orang matematiknya bagus, maka nilai IPA-nya akan bagus. Matematiknya ancur-ancuran, maka IPA-nya akan ancur-ancuran. Jadi sebenarnya uji statistik korelasi ini akan menjadi dasar
Ya, dasar untuk menguji hubungan sebab akibat. Kalau ada hubungan, maka akan dilanjutkan nanti seberapa besar pengaruhnya. Bisa dipahami dengan contoh ini? Ini kita masih ngitung manual, nggak pakai SPSS. Dengan kata lain, kita belum tahu nilai signifikannya. Ya, pokoknya dapat R-nya aja dulu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana cara datang hitungnya tadi? Benar bisa ini? Nanti kalau ujian ada soal begini, bisa ngitungnya. Ini ngitung manual loh. Saya tadi pakai Excel biar cepat aja. Nanti kalau kamu ujian pakai kalkulator. Oke, ya. Lanjutkan. Nah, yang kedua, uji Spearman. Ya. Uji Spearman ini adalah uji korelasi jika data kita adalah data yang bersifat non-parametrik. Jadi tentunya sebelum dia masuk ke uji Spearman, harus dibuktikan dulu bahwa dia non-parametrik. Ya, begitu juga yang tadi. Yang tadi, uji Pearson ini, sebelum kita ngitung pakai rumus Pearson, ya, bahwa data ini memenuhi kaedah normalitas. Harus diuji normalitas dulu. Masih ingat cara uji normalitas? Hah? Pakai Kolmogorov-Smirnov, ya, atau Sapirowicz. Kalau dia terbukti tidak normal, maka datanya harus diuji dengan uji non-parametrik. Tadi sudah saya katakan, untuk uji non-parametrik bisa pakai Spearman, bisa pakai Kendall-Tau. Yang populer orang pakai Spearman. Rumus Spearman beda dengan rumus Pearson. Yang tadi Pearson, ya, rumusnya. Nah, sekarang ini rumus Spearman. Ya. Kalau hanya ditulis R saja, itu biasanya Pearson. Ya, karena Pearson ini nemu duluan. Dia duluan menemukan rumusnya. Maka dia sudah mengklaim R itu simbol untuk korelasi Pearson. Nah, kalau Spearman juga pakai R tapi pakai S, ada RS. Itu R-nya Spearman maksudnya. Rumusnya seperti itu. R Spearman adalah 1 minus 6 kali jumlah D kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurang N. Ya. N adalah jumlah data, D selisih peringkat. D itu adalah selisih peringkat antara peringkat X dengan peringkat Y. Nah, jadi peringkat ya. Kenapa peringkat? Karena ini adalah non-parametrik. Dengan kata lain, datanya ya, mengandung nilai ordinal. Nah, jenisnya ordinal. Dia pakai peringkat. Pakai ranking. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya data, datanya harus kita ranking dulu. Datanya harus kita ranking dulu. Harus kita susun peringkatnya. Baru bisa kita hitung.
Oke, sekarang bagaimana cara menghitung? Kasusnya seperti apa? Oke, kita pahami dulu kasusnya. Ya. Ini ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, dan si E. Ada 5 orang. Ini ada data tentang kecantikan, beauty itu kecantikan, dengan kemampuan IPA, science. Kalau kamu mau nyoba-nyoba, coba ya. Buat data kawan sekelas kamu ranking berdasarkan kecantikannya. Yang paling cantik ranking 1. Nah, catat IPK-nya berapa. Yang ranking kedua, cantik nomor 2, IPK-nya berapa. Dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk melihat adakah hubungan antara kecantikan sama kemampuan IPA atau kemampuan IPK. Benar enggak? Hipotesa mengatakan orang makin cantik makin pintar. Kalau makin cantik makin pintar, lanjut tiap hari orang nak berdandan galau. Nak berais galau aja. Biar kejengan pintar. Karena cantik itu macam dibuat. Tapi nak buat jadi pintar itu sarau. Ya, nah, kita mau lihat. Adakah hubungan antara tingkat kecantikan dengan kemampuan IPA? Nah, contoh kasus ini seperti itu. Oke, ya. Kembali lagi saya pakai Excel aja biar gampang hitungnya. Oke, kedua. Oke. Sama seperti tadi. Ini ada 5 orang, A, B, C. Ya. Ininya beauty. Tingkat kecantikan ya. Dengan science, kemampuan IPA. Science. Ya. Oke. Maka tadi nilainya rankingnya ya. Ini 3. Ini sama ya, berubah science-nya ya. Ini 1, 2, 5, 4. Nah, ya. Jadi dari 5 orang ini yang paling cantik itu si B. Nah, si B itu ranking 1, paling cantik. C ranking kedua. Oke ya, itu nilainya, nilai ininya. Berikutnya kita buat ranking. Rank beauty. Ya, ranking beauty. Ya. Kemudian satu lagi adalah rank science. Jadi yang paling tinggi rankingnya kita kasih nilai paling besar. Ya, kita kasih nilai paling besar. Jadi ranking 1 poinnya 5 ya, karena
ada 5 orang cuman kan, ya, baik, terbesarnya ya. Kan yang paling cantik si B kan. Habis itu yang nomor 2 si C 4. Terus nomor 3 si A. Ya, ada 3 juga nilainya. Ya. Kemudian berikutnya adalah poin 2 adalah si E. Si D paling jelek. Poinnya cuma dapat 1. Dia ranking kelima. Ya. Ini skornya, ini adalah rankingnya. Oke. Sementara untuk yang IPA-nya, nilai tertinggi ada di C. Ya. Si C nilai paling tinggi, maka dia dapat poin paling tinggi, 5. Kemudian setelah 17 berapa? 14 ya. 4. Kemudian 13 ya. Ini 3. Kemudian 11. Ini 2. Kemudian B 1. Ya. Kemudian ada nilai D, dan kita butuh D kuadrat. D, tulis saja D, ya. Maksudnya D kuadrat. Tadi rumusnya dulu. Ya. Oke, rumusnya nanti. Oke, ya. Ya. Jadi kita butuhkan, kita tahu N sama dengan 5. N sama dengan 5. Yang kita butuhkan adalah D-nya. D kuadrat yang dibutuhkan. Oke. Jadi selisih, ya. Jadi D itu adalah selisih, apa tadi namanya? X dikurang Y, ya. Definisi dari D itu adalah selisih peringkat X, ya, atau lebih tepatnya peringkat X kurang peringkat Y. Nah, gitu. Nah, definisi dari D itu. Jadi kalau beauty adalah X, ya, sementara science adalah Y. Oke. Oke, ya. Jadi D itu adalah peringkat X dikurang peringkat Y. Ranking X dikurang ranking Y. Jadi yang ini, yang si A, rankingnya 3 kurang 2. 3 dikurang 2. Oke, 1. Ya. Oke, semua rumus ini ke bawah. Oke. Oke. Sementara ini D kuadrat. D kuadrat adalah D kali D lagi. Oke. Ini D. Ya. Maka kalau kita hitung nilai R S, ya, nilai R Spearman itu
sama dengan, rumusnya gimana? Itu sama dengan 1 dikurang, ya, buka kurung, 6 kali, dijumlahkan dulu, lupa saya, ya, ada sigma ini. Berarti ini dijumlahkan. Ya. Ini dijumlahkan dulu, untuk jumlah ini, ya, sum, ya, jumlah dari D. Jadi, RS sama dengan 1 dikurang, buka kurung, 6 kali jumlah dari D kuadrat, 26, kurung, dibagi. Ya, dibagi. Itu N kuadrat. N pangkat 3. N pangkat 3. N pangkat 3. Apa itu N pangkat 3? N-nya sama dengan 5. Ya, sudah manual aja saya buat. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 dikurang N, kurang 5. Kurung. Dapat enggak kamu? Ya, 0,30. Ini kalau kita ini kan ada nggak belakangnya lagi? 0,300. Minus. Nah, minus. Dapat nggak? Sekarang itunya gitu. Ada nggak hubungannya? Kesimpulannya apa? Antara kecantikan sama kemampuan IPA. Ada nggak hubungannya? Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah ini. Hubungan. Kesimpulannya? Kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Bahwa RS lebih kecil dari 0 atau tidak sama dengan 0. Dengan kata lain artinya ada hubungan dan hubungannya adalah hubungan negatif. Artinya apa? Kesimpulannya? Semakin cantik, semakin lemah kemampuan IPA-nya. Jadi tidak usahlah nak begincu-gincu pergi ke kampus. Tapi untuk data ini. Ya, untuk data ini. Masalahnya dia berbanding terbalik. Ada hubungan, tapi hubungannya berbanding terbalik, itu minus. Itu yang nggak tahan itu, berbanding terbalik itu yang nggak tahannya. Ya. Oke. Minus 0,30. Terlepas dari benar atau salah data ini, wallahu a'lam, ya. Kita nggak membahas seperti itu, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau ada data, bagaimana kita menganalisa datanya, kemudian menarik kesimpulan. Sekali lagi, karena ini adalah statistika inferensial. Sampai kepada sebuah kesimpulan. Nggak hanya sederhana. Itu korelasi Spearman. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Hah?
Oke. Ya, jadi ini ada tabel. Tentang cara membaca nilai R. Ya, ini tabelnya. Ya. Jadi kalau tadi minus 0,300 berarti berada pada ada hubungan tapi rendah dan negatif. Ya. Ini rumus-rumusnya. Ini contoh lain, ya, contoh lain. Rumus ini sebetulnya sama, cuman cara menurunkannya aja berbeda. Ya, tergantung kamu lebih suka pakai yang mana. Ya. Tadi kalau di slide yang pertama tadi juga sebenarnya rumus ini ada, tapi di persamaan yang kedua. Ya. Ini untuk memudahkan kita ketika kita membuatnya pakai Excel. Ya. Untuk memudahkan kita membuat pakai Excel. Jadi kalau ngitung manual, lakukan seperti saya kasihkan contoh tadi, ya. Jadi dibuat kolom-kolom seperti ini, ya. Jadi ambil dulu rumusnya, rumus mana yang mau kamu pakai. Ini rumus Pearson juga, ya. Hanya cara membuat turunan rumusnya berbeda, ya. Sehingga dia di sini membutuhkan ada XY, X kuadrat, Y kuadrat, ya. Dia nggak pakai X bar, ya. Sebenarnya sama aja nanti. Tergantung. Jadi dari rumus asal diturun-turunkan lagi, ya, mana yang mudah. Ya, ini contoh. Ya. Jadi di sini contoh misalnya ada seorang dokter, dia mau menganalisa apakah ada hubungan antara tingkat kualitas kesehatan liver atau hati dengan kadar kolesterol. Jadi kalau kita pergi ke lab, kita ngukur periksa darah kita, ya nanti ada SGOT. SGOT itu adalah perhitungan kondisi seberapa sehat liver atau hati kita. Ya. Jadi sebenarnya hati itu ada dua, ada SGOT, ada SGPT. Nah itu ya, tapi ya salah satu lah. Hal ini dalam contoh ini menggunakan data SGOT. Ya. Logikanya adalah semakin tinggi SGOT itu kondisi liver makin sakit, makin tidak sehat. Sementara tugas liver dalam tubuh kita itu sebagai penyaring racun. Penyaring atau pemfilter racun dalam darah. Ya, jadi logikanya adalah liver atau hati tugasnya adalah sebagai filter terhadap darah. Nah, apa itu HDL? HDL adalah kolesterol dalam darah. Mengapa darah kita mengandung kolesterol, mengandung lemak? Karena hati tidak mampu menyaring lemak dari dalam darah kita. Sehingga dia bocor masuk ke dalam darah lagi. Jadi logikanya, darah yang kotor, darah yang mengandung lemak, diserap oleh hati, kemudian darah yang sudah bersih kembali dialirkan lagi ke dalam tubuh kita. Seperti itu kondisinya.
Jadi, tinggi rendahnya HDL itu menunjukkan ya, kemampuan hati dalam menyaring kotoran. Nah, kira-kira begitu. Itu dalam hasil kesimpulan sekarang. Tapi dari mana itu bisa ditemukan? Kesimpulan itu yaitu dengan bisa membuktikan ada hubungan antara SGOT sama HDL. Ya. Jadi di sini dihitung, ada pasien dicatat SGOT-nya berapa. Pasien pertama 12,7, HDL-nya 42,2. Pasien kedua SGOT-nya 11,3, HDL-nya 41,2, dan seterusnya sampai 7 orang pasien. Kemudian dihitung, ya, dihitung, maka akhirnya diperoleh ya, nilai R Spearman-nya 0,768. Dengan kata lain, ada hubungan antara besar atau kecilnya SGOT dengan besar atau kecilnya HDL. Di mana hubungannya sangat kuat ya, dan positif. Artinya apa? Semakin tinggi SGOT, semakin tinggi juga HDL. Atau semakin rusak hati, maka semakin tinggi kolesterol. Jadi itu sebab sekarang dokter mengobati. Kalau kita periksa darah, cek kolesterolnya berapa. Sebenarnya cek kolesterol itu untuk mengetahui ya, kalau kolesterolnya sudah tinggi, bermakna lever punya masalah. Kenapa? Karena lever sudah tidak mampu lagi menyaring. Jadi karena logikanya adalah kalau SGOT-nya rendah, artinya levernya sehat, maka darah itu bersih, kolesterolnya nggak ada. Makanya orang yang sehat itu mau makan sate kambing, makan otak kambing, makan daging, makan apa, terserah makan ayam, makan apapun, tetap sehat. Kenapa? Karena ada lever yang menyerap kolesterol. Tapi kalau levernya sudah sakit, ya sama saja kita punya saringan, saringannya sudah mulai bocor-bocor. Maka darah yang mengalir sudah nggak bersih lagi. Seperti itu. Itulah sebabnya kenapa uji korelasi itu menjadi dasar untuk menentukan hubungan sebab akibat. Ya, ini contoh yang lain yang bisa kamu coba. Silahkan dicoba dihitung kalau mau. Ya. Bisa dibuat gambar grafiknya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat hubungannya adalah hubungan positif. Semakin besar X, ya, semakin besar SGOT, makin ke kanan, ternyata HDL makin tinggi. Jadi sangat penting untuk membuat grafik dari data. Ini contoh lagi. Ya. Nah, jadi interpretasinya adalah dilihat dari besarnya R yang mendekati 1, maka hubungan SGOT dengan HDL adalah kuat. Jadi dengan kata lain, kalau pengen lever kamu sehat, maka rendahkan kolesterol. Nah, bahasa gampangnya begitu. Atau kebalikan, kalau kenyataan hasil uji lab kamu, HDL atau kolesterol kamu tinggi, artinya lever kamu sakit. Ya, berpola linear positif. Itu cara baca. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau enggak ada, ya pikir kita dulu sampai di sini. Ya.
biar kamu nggak terlalu banyak. Sebenarnya materi ini digabung antara korelasi dan regresi, ya. Tapi nanti supaya tidak terlalu membingungkan, kamu di Kamis. Silahkan dicoba untuk latihan-latihan dari contoh-contoh yang ada. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Karena saya juga setelah ini mau ada kuliah lagi untuk mata kuliah yang lain ya. Gara-gara ngawas BBK. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.